Untuk membahas selengkapnya kami sudah terhubung dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo. Selamat siang Pak Wibawa. Selamat siang Pak. Baik, Pak, Trump ini mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Iran, tapi di sisi lain Iran membantah adanya negosiasi dengan Amerika Serikat dan menyebut bahwa Iran ini tidak akan bernegosiasi sampai kapanpun dengan Amerika Serikat atau Israel. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi gini Mbak ya, kita harus melihat bahwa proses negosiasi yang sedang berlangsung sekarang itu adalah bagian dari perjalanan perang ini. Ini bukan berarti end of the war, itu poin satu ya. Poin kedua, segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang bertikai itu tidak harus diungkapkan secara formal, karena itu merupakan komunikasi intelijen atau yang disebut dengan track 2 atau track 3 diplomasi. Semuanya dilakukan tertutup. Karena komunikasi itu tetap diperlukan walaupun diplomasi itu sudah gagal sampai 95% sekalipun. Itu ya poin kedua. Poin ketiga, saat ini terdapat situasi yang zero sum game. Ya. Pertama, kalau kita ambil esensinya, apa yang Presiden Trump lakukan, berikan, tawarkan saat ini, itu adalah containment strategi, mengcontain. Oke, 15 poin itu mengcontain. Sementara apa yang Iran ajukan, kalaupun itu benar 5 poin itu, dan saya yakin itu benar lewat komunikasi intelijen, itu adalah recognition. Jadi berbenturan, tidak akan sama. Itu zero sum game. Bagaimana mau mengcontain, satu lagi mau pengen direcognize. Nah, jadi ini ada pergeseran dari konflik militer terbuka yang sudah berlangsung 4 minggu terakhir, yang saya sudah prediksi akan deeskalasi setelah Lebaran dan memasuki Paskah Yahudi di akhir bulan, ya, ini menjadi peperangan negosiasi antara sub-unit level atau individu-individu yang berpengaruh di dalam negara masing-masing untuk mencapai kesepakatan baru. Tujuannya berubah. Siapa yang bisa mengontrol center of gravity energi dunia, dalam hal ini Selat Hormuz. Yang selanjutnya itu akan merupakan currency penting, utama untuk mempunyai leverage terhadap global order baru atau keseimbangan kekuatan baru di dunia. Nah, jadi ini ada pertarungan antara yang namanya hard power, yaitu posisi Amerika sesuai doktrin perang Amerika tidak mungkin menyerahkan Hormuz kepada Iran, tidak mungkin. Ya, apalagi ini bertentangan dengan tujuan politik Amerika sejak awal, Pentagon sejak awal, White House sejak awal. Ya, yang kedua, Amerika sendiri sekarang dihadapkan pada suatu posisi yang sangat sulit, yaitu harus segera keluar dari resiko terlibat dalam perang besar yang berkelanjutan tanpa end state yang jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk Iran itu tidak perlu memenangkan peperangan, tetapi Iran cukup membuktikan kepada dunia bahwa mereka bisa mengontrol suasana yang uncertain, ya. Karena kontrol terhadap Hormuz ini itu menyiksa banyak pihak, bukan saja Amerika. Tekanan dunia begitu kuat, bukan hanya kepada Iran, tapi terhadap Amerika. Baik itu dari Uni Eropa, yang merupakan aliansinya Amerika, walaupun dari negara-negara di Indo-Pasifik, dan juga pihak-pihak great power lainnya berkompetisi dengan Amerika, seperti China dan Rusia. Nah, jadi ini adalah kondisi yang saat ini terjadi. Ya, ini disebut dengan existential threat, yang dilihat oleh satu sama lain. Amerika melihat Iran sebagai essential threat, Iran juga melihat Amerika sebagai essential threat. Nah, apa yang Presiden Trump tawarkan, yaitu ya supaya Iran mendismantle, melucuti semua aspek pengembangan nuklirnya. Satu. Yang kedua, supaya militernya semua bisa dikatakan didismantle, baik itu ideologi politiknya, ideologi geopolitiknya, dan juga kemampuan Iran untuk mempersenjatai proksi-proksinya dari Irak sampai Hizbollah sampai Hamas di Gaza. Nah, itu atau Houthi di Yaman, dan juga sel-sel proksi lainnya di Irak. Nah, ini sama saja sebenarnya tujuan politik awal dari Trump, yaitu apa? Mengganti rezim. Baik. Gitu. Jadi 15 poin yang diajukan itu dibantah, 15 poin yang diajukan itu dibantah dengan 5 poin yang diajukan Iran. Yaitu Iran mengatakan kami tidak akan mau rejim kami diganti, karena makanya Iran mengatakan rezim harus aman, wilayah harus aman, kedaulatan dihargai, Hormuz kami kuasai, kami yang mengontrol, dan akui kekuatan regional kami, kekuatan geopolitik di region. Artinya apa? Di region itu yang berpengaruh itu adalah
Amerika yang mempengaruhi secara signifikan regional security complex di Timur Tengah, Israel yang secara geopolitik kuat, dan kerjasamanya melalui Abraham Accord di tahun 2020 dengan negara-negara Sunni Arab. Nah, jadi ini suatu deal yang tidak mungkin dicapai dalam waktu singkat. Jadi ini adalah buying time gitu loh. Buying time sambil Amerika melakukan konsolidasi militer untuk menyiapkan opsi lainnya. Yang sering saya katakan, yaitu adalah upaya insurgensi strategis. Mengganti rezim di Iran dengan cara organik, natural, melibatkan organ-organ dalam. Sehingga keterlibatan Amerika itu adalah keterlibatan tidak langsung. Mendukung keinginan rakyat untuk mengganti rezim yang tidak bisa lagi bertahan karena sudah tidak ada legitimasi. Syaratnya apa? Rejimnya harus lemah dan harus ada pihak-pihak di dalam Iran sendiri yang sudah berbeda pendapat bagaimana mengatasi keadaan yang chaotic seperti ini. Oke. Itu poinnya. Nah, tadi Anda sempat menyinggung soal ini buying time gitu, mengulur waktu. Trump menginstruksikan menunda semua serangan militer ke Iran selama 5 hari. Nah, setelah 5 hari ini apa prediksi Anda? Ya, Trump kan sebelum mengatakan pertama, dalam 48 jam akan mematikan semua listrik di Iran. Itu kan nggak terbukti. Nah, akhirnya di backup dengan kami sedang negosiasi. Nah, kalau dalam 5 hari tidak diikuti kemauannya, apakah akan dilakukan itu? Itu akan worst option bagi Presiden Trump. Ya, karena itu akan menjadi trigger terjadinya konflik yang eskalasinya itu meningkat dan ada perluasan geografis gitu loh. Nah, jadi ini berat buat Trump. Jadi sekarang Amerika dalam posisi mengambil opsi yang bad dan worse. Itu poinnya, Mbak. Oke. Jadi kalau yang benar buat Amerika itu adalah sekarang buying time. Ya, siapkan operasi khusus yang melibatkan CIA dan United States Special Operation Command, bukan hanya mengandalkan air superiority, tetapi juga bukan berarti mendeploy pasukan darat ya untuk menduduki, karena yang bisa mengganti rezim Iran itu adalah rakyat itu sendiri. Jadi operasi-operasi khusus ini harus ditargetkan kepada pertama ya, bagaimana memenangkan emosi, sikap tindak, opini dan motivasi dari rakyat Iran. Nah, kalau rakyat Iran solid enough, cukup solid, cukup determinatif untuk bisa mengganti rezim yang ada sekarang, untuk mengadakan suatu perubahan internal, sehingga Iran itu walaupun tetap ada tidak sama dengan Israel, dengan negara-negara Arab Saudi, dengan Amerika, penyelesaian ketidaksepakatan itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang less violent, gitu loh. Nah, sehingga Iran bisa menjadi mitra, atau bisa menjadi rising power, atau menjadi kekuatan geopolitik di Timur Tengah, ya, tanpa menimbulkan persepsi sebagai kekuatan yang mendestabilisasi selama ini sejak tahun 79. Itu kan adalah persepsi dari negara Sunni Arab, dari Irak, dan juga dari Amerika Serikat. Nah, ini yang harus menjadi struggling of collective decisions proses dari internal Iran sendiri. Nah, operasi intelijen yang dilakukan oleh Special Operation Command atau CIA gitu ya, intelligence di Amerika harus persiapan untuk hal itu. Kalaupun nanti pasukan darat itu turun, pasukan darat itu harus bekerja sama erat dengan rakyat yang sudah mendukung. Dan yang kedua, operasinya itu unconventional sifatnya, spesifik tujuannya, sangat sensitif sifatnya, dan harus cepat dilakukan, yaitu koordinasi cepat dengan semua elemen. Ya, sekalipun NATO tidak mau terlibat, tetapi Iran sendiri harus mendukung komponen di dalam Iran, dan harus dengan koordinasi yang cepat. Dan mereka juga harus cepat menarik diri. Nah, sehingga tergantilah rezim dengan rezim yang legitimate dan diterima oleh semua komponen, baik kelompok ulama garis keras, IRGC, komponen militer lainnya yang non-IRGC seperti ATES, kelompok-kelompok elit, middle class, rakyat, generasi Z, yang semuanya ingin ada perubahan di Iran tanpa mengkhianati jati diri negara Iran itu sendiri dan tanpa berkonflik berkelanjutan dengan sesama komponen bangsa Iran, sehingga jangan sampai terjadi perang saudara. Itu poinnya. Jadi Amerika tuh, saya sudah menyampaikan hipotesis saya bahwa tidak mungkin ada operasi invasi darat tanpa tujuan yang jelas untuk menduduki, karena itu akan useless. Iran ini luasnya 4 kali Irak, Mbak, ya. Dan percuma kalau hanya mau menduduki saja, percuma hanya mau menginstal pemimpin yang dipilih dari Amerika, itu percuma. Jadi bagaimana sekarang Presiden Trump, selagi sekarang beliau melakukan upaya-upaya pernyataan-pernyataan publik ya,
itu sebenarnya sedang Bintang untuk menyiapkan itu, bagaimana memenangkan dukungan dari rakyat Iran itu sendiri. Sambil Presiden Trump juga mengirimkan pesan kepada domestic audience di Amerika yang sudah gelisah juga mengenai perang ini, dan termasuk Partai Republik yang 3 November akan menghadapi pemilu mid-elections. Karena kalau perang ini belum selesai sampai bulan Agustus, 95% confidence level lah, mungkin Republikan itu akan kehilangan mayoritasnya di lower house dan upper house, di Senat dan juga di House of Representatives. Dan ini berbahaya untuk Presiden Trump sendiri kalau sampai Demokrat yang menguasai upper dan lower house, bahkan bisa di-impeach. Risiko terburuknya bisa seperti itu. Jadi Amerika juga dalam tekanan waktu, Trump juga dalam tekanan waktu. Jadi sekarang dia harus memenangkan dukungan rakyatnya sendiri yang sedang gelisah juga. Yang kedua, meyakinkan rakyat Iran bahwa Amerika tidak mundur dari tujuan politik awalnya. Yang ketiga juga sambil menjatuhkan mental dari komponen-komponen yang ikut bertarung di Iran gitu. Baik, jadi Anda melihat invasi darat dari Amerika Serikat ke Iran ini tidak mungkin ada, dan mungkin propaganda ada. Oke. Ada invasi darat dalam bentuk apa? Jadi jadi gini ya, kemenangan politik itu dicapai melalui upaya militer, dan secara spesifik butuh kekuatan angkatan darat untuk masuk, land force ya. Tetapi bagaimana itu dilakukan, apa tujuannya, kapan dilakukan itu berbeda. Modelnya itu bukan invasi gitu loh. Modelnya juga bukan menempuh operasi yang lama dengan skala yang besar, bukan itu. Jadi dibutuhkan yang namanya persyaratan bahwa memang betul majority komponen di Iran sudah menginginkan adanya perubahan. Itu poin satu. Persyaratan kedua, karena begitu inginnya ada perubahan dalam diri Iran sampai terjadi yang namanya destabilisasi internal. Nah, di situ bukan masalah mengokupai Iran, tapi menyelamatkan Iran supaya tidak menjadi perang saudara. Nah, di sini bolehlah kalau Amerika terlibat di dalam operasi khusus, ya, yang didukung, yang diminta oleh komponen dalam Iran sendiri. Dan yang berikutnya, komponen berikutnya harus ada probability yang besar bahwa setelah masuknya pasukan khusus di situ, ada yang namanya kemungkinan transisi pemerintahan. Nah, dilanjutkan dengan selesainya perang. Nah, ini kan bukan hanya masalah siapa yang memerintah di Iran setelah itu, tapi bagaimana Iran menjadi negara yang stable, dan Iran itu juga bisa bekerja sama baik walaupun tetap berbeda pendapat dengan negara-negara tetangga di kawasan. Dan setelah itu akan bisa mengontrol stabilitas di Timur Tengah, termasuk juga Selat Hormuz yang merupakan choke points dan center of gravity dari energi dan ekonomi dunia. Itu poin. Baik, terima kasih Pak Wibowo sudah bergabung dengan Breaking News iNews TV hari ini. Salam sehat selalu Bapak.